semua. Warni, bagi kami Arimbi adalah anak kami juga. Cinta antara Arimbi dan Dika itu suci. Dan kami memaklumi itu semua. Tapi Nyonya, bagaimana Nona Arini? Arini urusan kami berdua. Dia harus menerima itu semua. Dia harus berlapang dada. Mahardika dan juga Arimbi sedikit bisa bernafas lega karena sikap Rakai dan Safitri yang memaklumi segala tindakan mereka. Keduanya pun saling menggenggam jemari tangan mereka dan mencoba saling menguatkan melalui tatapan kedua mata mereka. Rakai dan Safitri ternyata melupakan satu orang yang ada di antara mereka. Lelaki itu nampak sangat marah dan berusaha untuk menunjukkan rasa tidak setujunya terhadap keputusan sepihak orang tuanya. Papa mama gak bisa gitu dong. Kasihan kakak, Arjuna. Kenapa kalian bela mereka? Lalu perasaan Kak Arini bagaimana? Kakakmu harus bisa berbesar hati, Pak. Cinta Dika hanya milik Arimbi. Arini tidak boleh mengambil apa yang bukan miliknya. Arjuna telah kehabisan kata-kata. Anak bungsu Rakai itu hanya bisa mengacak rambutnya karena frustasi. Arjuna tak percaya jika kedua orang tuanya dengan tega tidak membela kebahagiaan putri kandungnya sendiri. Garis vertikal. Arjuna sangat memahami sifat dan sikap kakaknya. Dia sama sekali tidak terima jika kakaknya diperlakukan seperti ini. Hanya dia yang tahu bagaimana pergulatan hati kakak kandungnya ketika ia harus terus berbagi dengan Arimbi. Arini selalu menutupi kecewanya dengan bersikap manja pada Mahardika. Dari awal, Arjuna susah menyadari jika Mahardika tidak mencintai Arini. Dirinya telah mengingatkan kakaknya, namun sekali lagi, poros hidup Arini ada pada Mahardika. Entah apa jadinya jika kakaknya mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Kakak gak pernah merasa memiliki sesuatu, Pak. Bukankah dari dulu kakak selalu berbagi kepemilikan dengan dia? Arjuna. Rakai sudah ingin memberikan tanda merah di wajah putranya, namun terlebih dahulu Mahardika sudah menahan tangannya. Rakai mencoba mengatur irama jantungnya yang kini mulai tak menentu karena menahan amarah. Untuk kali ini saja, Pak. Tolong perjuangkan kebahagiaan kakak. Arjuna takut keluarga ini hancur karena keputusan sepihak dari papa dan mama. Jun, Mahardika tidak pernah mencintai kakak kamu. Biar nanti saya sendiri yang bicara dengan Arini, Jun. Arini gadis yang sangat baik. Dia pasti mau menerima ini semua. Iya, dia terlampau baik, sampai gak pernah menyadari kalau sudah kalian khianati seperti ini, Mas. Mahardika kembali tak bisa menyanggah tuduhan adik angkatnya itu. Mahardika sama sekali tidak memikirkan perasaan Arini. Hari itu dia hanya ingin memperjuangkan cintanya untuk Arimbi. Tanpa mereka semua sadari, gadis yang tengah jadi perbincangan itu, sudah berada di luar pintu ruang keluarga sejak awal pembicaraan itu dimulai. Sudah tak terhitung lagi beberapa tetes air mata yang keluar dari kedua kelopak mata cantiknya. Harusnya Arini pulang esok hari karena penutupan pelatihan baru selesai setelah jam 6 sore. Namun kerinduan akan sosok Mahardika membuatnya rela menempuh perjalanan malam hari agar bisa berjumpa dengan lelaki separuh jiwanya. Tetapi impian indah itu sirna ketika kakinya melangkah memasuki rumah. Arini pun berusaha menghalau laju air matanya sembari ingatannya melayang jauh ke memori sejak ia kecil. Mahardika adalah segalanya untuknya. Apapun ia berikan untuk Mahardika. Bodohnya ia telah menganggap semua seperti angannya. Dan sebentar lagi, dia harus rela melepaskan Mahardika untuk Arimbi. Sama seperti semua boneka dan mainannya dulu. Papa dan mamanya akan selalu mengingatkan kesalahan mereka kepada keluarga Arimbi. Jika sudah itu yang dikatakan, maka Arini harus melepas semua barang kesayangannya. Sakit hati.
Tentu saja. Karena itu sejak duduk di bangku sekolah pertama, Arini mulai mencari uang sendiri untuk bisa membeli barang kesayangannya dan selanjutnya ia akan menyimpan dengan rapi sehingga Arimbi tidak akan pernah bisa melihatnya. Tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya, Arini mempunyai 2 buah gerai yang menjual produk kerajinan tangan dari beberapa desa penghasil kerajinan tangan. Dia mulai merintis sejak sekolah menengah atas. Arini sangat berlimpah materi. Rakai yang seorang perwira menengah di kepolisian dan Safitri yang merupakan dekan di salah satu perguruan tinggi ternama, membuatnya tak pernah kekurangan apapun. Tetapi perlakuan tidak adil dari orang tuanya, membuatnya tak mau menggunakan fasilitas orang tua. Di saat Arimbi dan Arjuna mengendarai mobil ketika akan berangkat sekolah dan kuliah, Arini lebih memilih menggunakan motor matic yang ia beli dari hasil kerja kerasnya. Arini berharap saat itu Rakai maupun Safitri melarangnya, tetapi sekali lagi semua sebatas angan. Mereka hanya tersenyum dan tak mengatakan sepatah kata apapun. Malah orang tuanya lebih mengkhawatirkan Arimbi yang saat itu ingin naik angkutan umum ketika melihat Arini mengendarai motor matic untuk ke kampus. Ketika memasuki perguruan tinggi, Arini mendapatkan beasiswa penuh sedangkan Rakai harus mengeluarkan uang lebih agar Arimbi bisa berkuliah di tempat yang sama dengan Arini karena Arimbi yang selalu gagal pada saat ujian masuk. Semua ketidakadilan itu selalu ia terima dengan senyuman karena ia sangat berharap hidup bersama dengan Mahardika. Dan tentunya ada adik lelakinya yang sangat menyayanginya, Arjuna. Namun kini, alasan untuk bertahan sudah tidak ada lagi. Dengan masih berlinang air mata, Ja kembali membuka email penerimaan yang dulu ia abaikan. Dia bernafas lega karena jadwal pemberkasan masih 2 minggu lagi. Arini mengusap kasar air mata yang membanjiri wajah cantiknya. Saat ini, ia akan egois. Ia harus menyelamatkan hatinya, karena percuma mengharapkan kedua orang tuanya yang sepertinya tidak akan pernah peduli dengan bahagianya. Berkali-kali Arini menghela nafasnya dan berusaha untuk tak menjatuhkan air matanya lagi. Digenggamnya kuat koper mini miliknya. Arini melangkahkan kakinya dan memasuki rumah dengan dagu terangkat lurus ke depan. Ketika melewati ruang keluarga, Arini sama sekali tidak menyapa siapapun. Seolah dirinya menganggap bahwa tak ada orang lain di rumah itu. Saat dia menapaki anak tangga, semua orang yang ada di ruang keluarga hanya menatapnya dalam diam. Arini sendiri memilih untuk tidak memperdulikan dan membanting daun pintu kamarnya dengan keras. Mereka yang ada di ruang keluarga pun hanya saling menatap. Arjuna akhirnya meninggalkan ruang keluarga itu dan segera menemui kakak kandungnya. Kakak sudah tahu semua sejak awal, Pak. Dia sudah datang dari tadi. Kalau keputusan Papa dan Mama tetap sama, berarti Papa dan Mama sebentar lagi hanya punya 1 anak kandung. Arjuna segera berlari ke dalam kamar kakaknya. Dia tidak peduli dengan kesopanan. Saat ini, kakaknya lebih membutuhkan dirinya meski nanti ia akan melihat akting terbaik dari Arini.